pertama yaitu surveillance epidemiologi penyakit leptospirosis. Nah, untuk penyakit ini biasanya ada dua surveillance, yaitu surveillance aktif dan juga surveillance pasif. Di mana untuk surveillance aktif adalah petugas surveillance yang aktif turun langsung untuk mencari para penderita dengan gejala-gejala seperti demam, mual atau muntah, serta nyeri pada bagian pinggang dan betis. Lalu didiagnosa apakah memang benar menderita penyakit leptospirosis atau tidak. Lalu untuk surveillance pasif, biasanya para petugas surveillance ini mengambil data atau mengecek para penderita dengan gejala-gejala tersebut, yaitu gejala leptospirosis pada pos-pos pelayanan kesehatan seperti contohnya puskesmas, pustu, atau mungkin posyandu yang biasanya didatangi oleh masyarakat dengan penyakit-penyakit tertentu. Nah, jadi di sini kita bisa simpulkan bahwa petugas surveillance aktif adalah mereka yang turun langsung untuk mencari para penderita dengan gejala-gejala tersebut, sementara surveillance pasif adalah mereka yang menunggu di tempat pos-pos pelayanan kesehatan lalu melakukan pemeriksaan atau pengecekan terhadap para penderita dengan gejala yang sama. Lalu biasanya para surveillance ini melakukan penyelidikan atau pemeriksaan kasus leptospirosis pada daerah-daerah yang dianggap rawan, seperti daerah-daerah yang rawan banjir, persawahan, tempat sampah, mungkin pasar, lalu daerah pasang surut, dan tempat-tempat seperti rawa-rawa yang mungkin bisa dijadikan tempat hidup tikus, di mana pada saat banjir sarang tikus dipenuhi oleh air. Maka dari itu tikus-tikus ini akan berkeliaran sehingga akan menyebarkan penyakit yang namanya leptospirosis ini kepada manusia melalui kencing tikus tersebut. Surveillance aktif dan surveillance pasif biasanya melakukan pengecekan pada spesimen tikus, lebih spesifiknya pada darah tikus, dengan mengambil 2-5 mili darah tikus untuk diperiksa faktor risikonya apakah dapat menyebabkan penyakit leptospirosis atau tidak. Yang berikutnya adalah surveillance influenza like ALS atau bisa disamakan sebagai ILE. Nah, surveillance ILE ini biasanya berfokus pada penanganan kasus luar biasa atau kejadian luar biasa pada merebaknya kasus influenza. Nah, seperti kita negara berkembang yang masih memiliki angka kemiskinan yang tinggi, angka pengetahuan yang rendah, dan pendapatan ekonomi masyarakat yang masih terlalu rendah, dapat memungkinkan untuk terjadinya kasus influenza pada masyarakat. Ketiga, penyebab infeksi dan masa penularan. Nah, pada penyakit influenza ini dibedakan antara 3 tipe virus. Yang pertama, virus A, virus B, dan virus C. Namun pada pandemi atau epidemi hanya dikaitkan dengan tipe virus A, yaitu dengan subtipe H1 dan H3, karena virus ini bertransmisi antara manusia dan juga hewan yang beresiko menyebabkan wabah. Selanjutnya, masa penularan. Masa penularan virus ini berkisar antara 3-5 hari pada orang dewasa dan sekitaran 7 hari pada anak-anak setelah timbulnya gejala klinis. Keempat, cara penularan dan cara pencegahannya. Cara penularan virus influenza atau penyakit influenza ini terdiri atas beberapa cara. Yang pertama, melalui udara pernapasan, dapat berupa droplet saat penderita batuk, bersin atau berbicara. Yang kedua, melalui air liur ketika berciuman atau minum bersama dengan penderita. Selanjutnya, melalui kontak langsung dapat berupa jabat tangan atau berpelukan dengan penderita, atau ketika kita kontak langsung pada permukaan yang telah terkontaminasi virus tersebut. Selanjutnya, cara pencegahan. Ada 3 cara pencegahan untuk mencegah kita terinfeksi atau terkontaminasi virus ini. Yang pertama, personal hygiene atau kebersihan diri sendiri. Kita bisa menghindari batuk atau bersin penderita dengan cara menutup mulut atau hidung dengan menggunakan masker atau menghindari kontak langsung dengan penderita. Yang kedua, melalui imunisasi. Dan yang terakhir, memperhatikan kebersihan rumah berupa ventilasi, cahaya matahari, atau kelembapan yang cukup. Yang kelima, kasus influenza-like illness di puskesmas atau rumah sakit serta cara pengambilan swabnya. Yang pertama, dilakukan swab pada hidung dan tenggorokan, kemudian dilanjutkan dengan rapid test pada hasil swab hidung kiri. Selanjutnya, 2 spesimen ini disimpan pada lemari es sebelum dikirimkan ke Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis serta Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Berikutnya, cara pengambilan swab. Yang pertama, masukkan swab ke dalam lubang hidung sejajar dengan palatung atau tulang-tulang langit mulut. Biarkan beberapa saat, kemudian usapkan pada kedua lubang hidung secara bergantian. Selanjutnya, masukkan pada vial atau botol kecil yang terbuat dari plastik atau kaca, kemudian patahkan tangkainya dan tutup vial tersebut.
Selanjutnya, ambil swab, usapkan pada tenggorokan dan daerah sekitar tonsil atau kelenjar getah bening pada mulut di sebelah kiri dan kanan. Setelah itu, tutup vial, lapisi dengan parafilm atau pembungkus bejana. Yang keenam, format laporan di puskesmas atau rumah sakit. Berikut format pelaporan di puskesmas atau rumah sakit terkait dengan influenza-like illness. Pertama-tama, ditulis nama puskesmas atau rumah sakitnya, selanjutnya nama kota atau kabupaten, setelah itu nama provinsi, kemudian tanggal berupa minggu, bulan, ataupun tahun. Setelah itu, di bagian bawah terdapat tabel yang berisikan nomor, nama penderita, jenis kelamin, tanggal berobat, serta spesimen yang diambil. Yang ketujuh, sistem laporan influenza-like illness. Yang pertama, data tersebut berasal dari Puskesmas Sentinel, kemudian dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota, setelah itu diteruskan ke Dinas Kesehatan Provinsi, dan diteruskan lagi ke Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, kemudian diberi rujukan ke Center for Disease Control atau CDC, atau Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Selanjutnya, Center for Disease Control memberikan feedback kepada Balitbangkes atau Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. Berikut saya akan menjelaskan tentang surveillance epidemiologi. Jadi, surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang dapat mempengaruhi terjadinya peningkatan atau penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan baik secara efektif maupun efisien. Yang berikut adalah surveillance infeksi nosokimial atau yang biasa disingkat dengan INOS. Surveillance infeksi nosokimial ini adalah salah satu kegiatan dalam program pencegahan dan pengendalian infeksi di rumah sakit. Untuk infeksi nosokimial sendiri adalah infeksi yang berasal dari fasilitas kesehatan, misalnya fasilitas kesehatan di rumah sakit atau fasilitas pelayanan kesehatan di mana infeksi itu tidak ada atau tidak dalam masa inkubasi pada saat masuk ke rumah sakit. Infeksi nosokimial ini biasanya terjadi pada perawat, pasien, dokter, pekerja-pekerja yang ada di rumah sakit maupun orang yang berkunjung ke rumah sakit. Nah, perhatian INOS ini biasanya itu lebih banyak diberi kepada penderita karena kita tahu bahwa penderita ini masih rentan dan lemah baik itu secara fisik maupun psikis karena penyakit yang diderita mereka. Sebagian besar infeksi nosokimial ini terjadi atau timbul gejala kliniknya pada saat pasien masuk ke rumah sakit. Gejala klinik ini contohnya tuh nyeri kepala, nyeri perut. Namun penyakit ini juga bisa terjadi walaupun pasien telah keluar dari rumah sakit. Yang berikut adapun kriteria yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan untuk menyatakan suatu infeksi itu didapatkan di rumah sakit. Yang pertama, apabila pada saat masuk rumah sakit tidak ada tanda atau gejala atau tidak dalam masa inkubasi infeksi tersebut. Yang kedua, infeksi terjadi 3 kali 24 jam setelah pasien dirawat di rumah sakit. Yang ketiga, infeksi terjadi pada lokasi yang sama tetapi penyebab mikroorganismenya berbeda dari mikroorganisme pada saat masuk rumah sakit, atau mikroorganisme penyebabnya itu sama tetapi lokasi infeksinya itu berbeda. Selanjutnya adalah angka kejadian. Jadi, menurut WHO, infeksi nosokomial ini merupakan masalah global yang menyerang paling sedikit 9% dari 1,4 juta pasien rawat inap di rumah sakit di seluruh dunia. Menurut survei prevalensi infeksi nosokomial yang dilakukan oleh Depkes di 10 rumah sakit umum pendidikan pada tahun 1987 menemukan bahwa angka infeksi nosokomial ini cukup tinggi, yaitu antara 6-16% dengan rata-rata 9,8%. Yang berikut adalah angka kejadian infeksi nosokomial yang tinggi di ICU dimungkinkan karena adanya kondisi penderita yang dirawat di ICU pada umumnya adalah penderita dengan penyakit yang sangat berat atau yang sangat parah, sehingga ini sangat beresiko tinggi untuk penanggulangan penyakitnya. Selain itu juga di ICU sering dilakukan prosedur-prosedur yang sifatnya life saving atau misalnya karena pendarahan yang memerlukan pemasangan infus, di mana dengan tindakan-tindakan darurat tersebut harus dilakukan dengan cepat sehingga mungkin prosedur yang seharusnya dilakukan itu asepsinya terpaksa diabaikan. Selanjutnya adalah penyebab infeksi nosokomial. Penyebab infeksi nosokomial ini dapat berupa mikroorganisme atau agent.
penyebab infeksi ini yang berupa bakteri, misalnya bakteri E. coli, virus, jamur maupun parasit. Penyebab utamanya adalah bakteri dan virus. Meskipun jarang, jamur dan parasit juga dapat menimbulkan infeksi nosokomial tersebut. Infeksi nosokomial dapat terjadi karena bakteri yang resisten akibat antibiotik yang kurang efektif untuk membunuh bakteri nosokomial tersebut. Hal ini disebabkan karena penggunaan antibiotik yang tidak sesuai dengan anjuran dari dokter. Kasus-kasus pneumonia sebanyak 64% itu disebabkan oleh organisme aerobik gram negatif seperti Pseudomonas aeruginosa serta Staphylococcus aureus. Penyebab infeksi primer pembuluh darah adalah koagulase negatif Staphylococcus 38%, penyebab pneumonia adalah Pseudomonas aeruginosa sebanyak 22%, dan penyebab infeksi saluran kemih adalah Escherichia coli sebanyak 19%. Yang berikut adalah klasifikasi infeksi nosokomial. Macam-macam infeksi nosokomial yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sumber penyebabnya. Yang pertama adalah infeksi silang atau cross infection. Infeksi silang didapat dari orang atau penderita lain di rumah sakit secara langsung ataupun secara tidak langsung. Sebagai contoh, saya terkena pilek, lalu besoknya teman saya juga ikut terkena pilek. Itu bisa dianggap sebagai cross infection. Tetapi karena tidak terjadi perawatan lebih dari 48 jam, maka itu tidak dikatakan sebagai infeksi nosokomial. Yang kedua adalah infeksi sendiri atau self-infection atau auto-infekti. Dikatakan terjadi infeksi sendiri jika infeksi nosokomial yang terjadi disebabkan oleh kuman dari penderita itu sendiri yang berpindah dari tempat yang satu jaringan ke jaringan yang lain. Perpindahan kuman dapat terjadi secara langsung ataupun melalui benda yang dipakai sendiri oleh penderita seperti kain, pakaian, dan juga gesekan tangan penderita itu sendiri. Yang terakhir adalah infeksi lingkungan atau environment infection. Infeksi ini disebabkan oleh kuman yang berasal dari benda atau bahan yang tidak bernyawa yang berada di lingkungan rumah sakit, misalnya pemasangan infus, kateter, lingkungan yang lembab, dan lain-lain. Baik, saya melanjutkan materi dari teman saya tentang klasifikasi infeksi nosokomial. Infeksi nosokomial adalah suatu infeksi yang berkembang di lingkungan rumah sakit. Seseorang ketika dikatakan terkena infeksi nosokomial ini jika penularannya itu dapat ketika berada di rumah sakit, termasuk juga infeksi yang terjadi di rumah sakit dengan gejala yang baru muncul saat pasien pulang ke rumah dan infeksi yang terjadi pada pekerja di rumah sakit. Seseorang dikatakan mengalami penyakit ini saat berkembang paling tidak 48 jam setelah masuk rumah sakit. Ini juga bisa diklasifikasi sebagai berikut. Yang pertama, infeksi saluran kemih terdiri dari bakteri asimptomatik dan infeksi saluran perkemihan simptomatik serta infeksi saluran perkemih simptomatik lainnya. Yang kedua, infeksi luka operasi. Yang ketiga, pneumonia. Yang keempat, bakteri primer. Yang kelima, infeksi tulang dan sendi terdiri dari osteomyelitis, infeksi ruang sendi, dan tendon. Saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu surveillance nosokomial. Surveillance ini adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan sistematik dalam bentuk pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, dan diseminasi informasi. Hasil interpretasi data bagi mereka yang membutuhkan. Hasil ini penting untuk perencanaan, penerapan, evaluasi, atau praktek-praktek pengendalian infeksi. Secara singkat, surveillance ini juga memantau sebagai berhati-hati dalam memberikan tanggapan yang relevan. Yang utama dari program pengendalian infeksi nosokomial yaitu mengurangi risiko terjadinya endemik dan epidemik dari infeksi nosokomial pada pasien. Kegiatan surveillance merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting selain kegiatan pencegahan infeksi, penanggulangan infeksi nosokomial maupun pendidikan dan latihan. Juga dibagi menjadi tiga. Yang pertama, tidak semua kejadian inos itu akan berakhir dengan kematian. Yang kedua, beberapa keadaan menyebabkan penderita tinggal lebih lama di rumah sakit dalam kondisi yang tidak produktif. Yang terakhir, kerugian finansial akibat membengkaknya suatu biaya. Sekian dan terima kasih.